melanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan tasyaruf, janji dan akad, sertakan contoh masing-masing pada praktik muamalahnya. Nah, di sini Mustafa Zarqa mendefinisikan tasyaruf adalah segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan cara menetapkan atas sejumlahnya akibat hukum gitu, hak dan kewajibannya. Nah, menurut Ustaz Fra Zarqa, tasyaruf memiliki dua bentuk. Tasyaruf menurut istilah ulama fikih adalah setiap yang keluar seseorang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengan cara menetapkan beberapa konsekuensinya gitu kan, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan, itu berupa aksi atau isyarat. Sehingga makna tasyaruf itu sendiri dengan pengertian ini umum dari makna akad. Nah, karena akad walaupun bagian dari tasyaruf, sama saja tasyaruf qauli yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, terus nikah dan lainnya dalam bentuk akad gitu. Nah, sedangkan tasyaruf tidak harus begitu dan masuk dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengguguran hak yang harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain seperti wakaf, terus ada talak, ibrah, atau bisa disebut dengan membebaskan tanggungannya gitu, mengembalikan barang yang dijual dengan hiyar, syarat, dan ru'yah. Maka semua akad di sini dinamakan tasyaruf, tidak untuk sebaliknya, yang mana tasyaruf di sini terbagi menjadi dua, ada tasyaruf fi'li dan tasyaruf qauli. Tasyaruf fi'li adalah tasyaruf perbuatan, dan tasyaruf qauli adalah tasyaruf perkataan gitu. Dan janji menurut istilah terkadang dipandang memiliki maksud dengan istilah perjanjian, dan istilah perjanjian juga dipandang sama dengan kontrak. Namun kedua kata ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan janji gitu. Dalam perdata Islam, janji disebut dengan wa'ad gitu kan. Sedangkan kontrak atau perjanjian sering disebut dengan akad. Nah, dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif gitu dari salah satu pihak yang menimbulkan akibat hukum, ada objek perjanjian serta hal dan kewajiban atas masing-masing gitu. Sedangkan janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapannya. Adapun mu'adah adalah janji kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa janji memiliki dua karakteristik utamanya, yaitu dikatakan pada masa yang akan datang dan dilakukan oleh satu pihak. Nah, akad menurut bahasa, akad adalah ikatan atau ar-rabat. Nah, sedangkan menurut istilah, akad memiliki dua makna, yaitu makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad. Makut alaih, makna khusus ini dipilih oleh Hanafiyah. Nah, yang mana sedangkan makna umum, akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak dan mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak itu gitu, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Nah, definisi tersebut ada definisi akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Istilah akad ini adalah sinonim dari istilah iltizam atau kewajiban.